Nanti tanggal 14 kalau tidak salah ada pemain yang akan datang, yang akan bersalaman 14 atau 15 lah dengan Pak Ketua Umum Pak Erik. Nah, sepertinya ini target PSSI selanjutnya untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain tersebut. Patrick Kluivert memanggil Ian Maatsen dan Pascal Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia. Nanti tanggal 14 kalau tidak salah ada pemain yang akan datang, yang akan bersalaman 14 atau 15 lah dengan Pak Ketua Umum Pak Erik. Ya, ada 2 pemain yang sudah OTW. Ya, semoga mereka tiba dengan selamat di Jakarta dan nantinya akan diumumkan langsung. Semua harus bisa benar-benar fix kalau sudah bersalaman, sudah makan malam bersama, foto, baru ini jelas. Nah, setelah Kevin Dix kemarin sebagai pemain senior terakhir yang sudah diambil sumpah di Copenhagen, resmi akan memperkuat tim nasional Indonesia, maka 2 pemain yang saya bilang tadi ini itu persiapan bagi tim, tapi mereka harus datang, ya harus cepat biar bisa diproses untuk naturalisasi mereka, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Nah, 2 pemain tersebut ya mungkin saja teman-teman juga sudah tahu. Di sini kita bisa lihat kalau banyak tukang file-file dari PSSI. Terus yang di atas itu kebetulan tertulis naturalisasi pemain. Nah, naturalisasi pemain ada beberapa nama tuh, 7 nama total. 7 nama dari pemain-pemain keturunan. Nah, sepertinya ini target PSSI selanjutnya untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain tersebut. Nah, ini juga pemain yang akhir-akhir kemarin juga banyak dirumorkan, atau udah lama sih sebenarnya banyak dirumorkan dia untuk join timnas Indonesia. Dan aku juga sudah lama berusaha untuk bisa interview. Nah, dia pemain yang sangat potensial, bermain di posisi attacking midfielder yang saat ini timnas Indonesia sangat butuhkan. Dan dia juga masih muda, dia sangat muda. Ini pemain yang sangat potensial. Jadi kalau PSSI bisa berhasil untuk naturalisasi, nah ini adalah opsi yang sangat kuat. Lobby jenius Patrick Kluivert berhasil pinang Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Nah, 2 pemain tersebut ya mungkin saja teman-teman juga sudah tahu. 2 pemain berusia 19 tahun dan mereka menjadi penting karena ini 2 pemain yang berposisi di lini belakang, jantung pertahanan. Ini bagus karena kita menghadapi lawan-lawan yang kuat di putaran final Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina, jadi sudah semakin baik. Kita akan tunggu nantinya kedatangan 2 pemain tersebut untuk bisa bersalaman dengan Pak Erik. Setelah diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan, sesuatu yang sebelumnya sering dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Lantas, siapa saja pemain yang belum berhasil dibujuk PSSI namun berpotensi luluh ketika didekati nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pascar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain yang membawa Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 sampai 2040 ini berhasil menjadi pemain reguler Aston Villa plus bersinar di timnas Indonesia.
Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi backtop di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Kabarnya, Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion berminat mengamankan bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk dan Ian Maatsen berkarier. Kabar itu disampaikan akun @GarudaOnSide. Selain Ian Maatsen dan Pascal Struijk, sejatinya ada satu nama lagi pemain keturunan di Inggris yang bisa didekati. Sosok yang dimaksud adalah bek Sunderland, Jason Sells. Timnas Indonesia U20 harus mengakui kehebatan Iran pada matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Pasukan Indras Jafri dikalahkan Iran 3 gol tanpa balas. Kekalahan telak atas Iran jadi headline media online di Vietnam. Sejumlah media di Vietnam memberikan sindiran pedas kepada pelatih Indras Jafri. Indras Jafri dianggap gagal total di laga pertama meskipun skuad Timnas Indonesia U20 dihuni pemain abroad seperti Jens Raven dan Welber Jardim. Pelatih Indras Jafri memiliki skuad terbaik dengan banyak pemain yang bermain di Piala AFF 2024. Selain itu, ia juga pelatih yang memiliki 2 pemain luar negeri, Jens Raven dan Welber Jardim. Namun kehadiran 2 pemain ini tak membuat Timnas Indonesia U20 semakin kuat. Sindir media Vietnam tersebut. Sindiran kepada Indras Jafri juga diulas oleh media Vietnam lain, Dan Tri. Menurut mereka, di awal turnamen, Indras Jafri tak mampu mendongkrak permainan Garuda Nusantara. Sementara itu, Indras Jafri usai pertandingan mengatakan kelemahan tim asuhannya saat ini adalah saat mengantisipasi umpan-umpan silang. Gerald Van den Burg ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia yang juga dipercaya menukangi U23. Menariknya, ada satu mantan anak asuhnya di Belanda yang punya keturunan Maluku. Adalah Tristan Goijer, pemain keturunan yang pernah dilatih oleh Gerald Van den Burg. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Sebagaimana diketahui, Tristan Goijer adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PSC Zwolle. Sayangnya musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Nah, ketika di Ajax kelompok umur, pemain keturunan Maluku tersebut ternyata mengenal Gerald Van den Burg. Bagaimana tidak, Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Artinya, ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goijer. Sebab, pemain 20 tahun tersebut ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu.